seorang murid yang mendengar dan juga melakukan. Dan kami berdoa berkati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu berakar bertumbuh dalam setiap hidup kami umat-umat Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau yang mengurapi. Biarlah segala apapun yang hamba-Mu perkatakan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Makasih. Udah kuat banget ini. Di nama Tuhan. Saya berdiri di sini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Madya LG Huta Galung. Ya, saya sebenarnya di sini saya kayak reuni lagi Bapak Ibu ya. Saya kayak reuni lagi ya. Sepertinya saya ada di sini, ada Bang Nathanael, ada Bu Erna, ada Bang Gordon juga main futsal, semuanya. Jadi kita reuni lagi Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita semua saudara di dalam Tuhan, amin. Dan saya juga percaya bahwa ya ini semua kita nggak bisa melupakan masa lalu Bapak Ibu. Saya melihat dulu kami semua ada di Ema Tamrin. Akhirnya kami mulai ya akhirnya apa ya, berkembang kan, betul Bapak Ibu ya, berkembang. Dan akhirnya kita ada dulu di Lubugau, sekarang Pak Elgi buka pelayanan sendiri. Dan saya lihat Pak Elgi ini memang, maaf bukan saya mau, sebelum saya masuk ke firman, saya dengan beliau ini cukup lama Bapak Ibu. Ada pasang surutnya, ada suka dukanya, ada berantemnya juga. Tapi tetap aja kami bersahabat Bapak Ibu, amin. Nah itulah namanya kita dinamika dalam pelayanan. Tapi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita tetap tahu bahwa kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Dan saya lihat dari, ya bisa bilang saudara, brother, bestie semuanya lah. Ya kan, walaupun suka berantem, tapi kadang-kadang ya, bro di mana bro, sama juga kan gitu ya. Beliau orang yang visioner. Beberapa waktu lalu saya sempat bicara tentang khotbah tentang visioner, visi. Orang visioner itu dia bisa membuat satu visi dan dia melakukan visi itu. Dan ini beliau. Kalau saya boleh katakan seperti itu. Kenapa? Saat saya sama beliau selalu bilang, bro, buka pelayanan. Enggak gue di situ. Gue bukan di situ. Lo lah buka. Tapi saya lihat dia punya visi, dia mau membuka pelayanan. Dan puji Tuhan, saya percaya kalau saat ini ada GBI, apa namanya sorry? GBI, House of Blessing, ada saat ini. Karena beliau seorang visioner. Amin. Dan Bapak Ibu terus dukung Pak LG supaya apa yang menjadi visi-visi dia dalam pelayanan itu terjadi. Amin. Untuk bisa memberkati kota kita Dumai. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, itu sebagai perantaranya dulu. Mungkin semua sudah kenal, saya juga tetap memperkenalkan diri lah ya. Supaya kita kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya Delon James, saya pelayanan di GBI Lubugau bersama dengan Pak Pendeta Pak Taribu. Dan beliau menyampaikan salam buat Pak LG, Ibu LG, semua pelayan-pelayan di sini. Karena dulu juga beliau pernah menjadi gembala kita. Dia salam buat semua jemaat di sini. Itu juga yang boleh saya sampaikan. Saya datang ke sini bersama dengan rekan saya, ada Kel Candy. Dia menemani saya. Kalau saya ke Pulau Rupat juga beliau yang ikutin sama saya. Jadi saya sekarang ada timnya. Tim saya tuh ada beliau, ada juga sama ya bro juga kenal, Lase kan. Jadi kami kadang-kadang bertiga ke Pulau Rupat, kadang-kadang ya kalau pelayan mana bertiga lah, sampai ke Bagan Siapi-api ya Bray. Itu. Oke, kita langsung ke firman Tuhan. Bapak Ibu, tema hari ini adalah kita menabur, kita menuai, dan kita harus menjadi penuai. Amin. Sesuai tema ketuntunan dari Gembala Pembina kita adalah tahun penuaian. Penuaian ini terjadi ada 3 hal. Ada menuai, ada menabur, dan ada penuai. Kalau salah satunya tidak dilakukan, itu tidak akan ada namanya penuaian. Amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena kita ada di dalam satu wadah, di dalam gereja yang mempunyai satu visi, yang mempunyai satu tuntunan. Dan setiap tuntunan demi tuntunan itu saling berkaitan. Amin. Oke, kita buka langsung firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Aku lupa bawa kacamata. Udah punya kacamata? Sorry. Ini udah umur. Oke, kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 15. Sudah dapat Bapak Ibu?
Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberikan pupuk di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, di sini ada dua hal yang boleh kita sama-sama perhatikan adalah di ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu, ada satu poin yang boleh kita katakan di sini. Ada satu hal bahwa kita mempunyai satu sikap yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mau menabur sesuatu, artinya kita benar-benar mengenal apa yang mau kita tabur. Kita mengenal pribadinya. Jadi kalau kalian katakan boleh di dalam firman Tuhan ini, menabur adalah diawali dengan satu sikap kita mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Karena yang mau kita tabur adalah benih firman Tuhan. Yang mau kita tabur adalah tentang Tuhan. Sehingga kalau kita mau menabur tentang Tuhan, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan dan kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan itu. Sehingga kita paham apa yang akan kita tabur. Amin. Di dalam kita menabur ini Bapak Ibu, banyak hal. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau kayak orang punya sawit, dia menabur benih sawit. Orang menanam padi, dia menabur benih padi. Nah kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Yang kita tabur apa Bapak Ibu? Kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, kita harus benar-benar mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Baru kita bisa menabur. Kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Nah, poin yang pertama kalau dikatakan di sini adalah saya sebenarnya kurang suka pakai kacamata, tapi memang harus. Jadi di sini poin yang pertama Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengarkan perintah Tuhan dan kita memperhatikannya, maka kita akan mulai menabur Bapak Ibu. Apa yang kita tabur hari ini? Yang pertama saya ambil di sini adalah kalau kita menabur, itu kita mengasihi Tuhan kita. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, artinya kita benar-benar memperhatikan beliau. Kita benar-benar mengenal pribadinya Tuhan. Amin. Karena nggak mungkin kita mau mengasihi seseorang kalau kita tidak kenal dengan orang itu. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka disitulah kita menabur untuk Tuhan lewat kehidupan kita. Dengan cara apa? Memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Inilah yang namanya kita taburan kita. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita, saya percaya banyak hal yang terjadi. Ya kan? Di dalam kehidupan kita, pergaulan kita, mungkin ada hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena kita mengenal pribadi Yesus, maka kita menabur lewat kehidupan kita dengan cara apa? Mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kita mengasihi Tuhan, orang akan melihat bahwa kita adalah pribadi seorang yang mengikut Kristus. Itu taburan Bapak Ibu. Mungkin kita tidak melihat taburan kita saat itu, tetapi pada saat orang mulai tahu kenal kita, oh di dalam kehidupan si pribadi si A, misalnya di sini adalah kehidupan pribadi misalnya Pak LG, orang akan lihat. Kalau kita lihat Bapak ini kan juga pekerja dan juga hamba Tuhan. Tetapi kalau dia tidak menunjukkan pribadinya sebagai orang yang mengasihi Tuhan dalam pekerjaannya, orang nggak akan kenal lagi. Oh dia pendeta siapa? Ya kan? Ya maaf cakap, pendeta abal-abal ini kan hanya nggak ada contoh, nggak ada teladan. Tetapi di dalam kehidupan beliau menunjukkan dia mengasihi Tuhan dan dia melakukan kehidupannya itu dengan menaburkan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Maka orang akan melihat, oh beliau walaupun bekerja, tapi dia bekerja sebagai anak Tuhan. Amin. Hal ini Bapak Ibu
yang perlu kita perhatikan. Dan kita bisa melakukan ini bukan karena kita mampu, tetapi Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 1 kan dikatakan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mampu. Bapak Ibu, jujur kita di dalam dunia pekerjaan kita banyak tantangan. Di dalam dunia pekerjaan kita banyak hal-hal yang mungkin menggoda kita. Tetapi kalau kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, karena kita memperhatikan firman Tuhan, kita juga benar-benar mau melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Dan di dalam kita mengasihi Tuhan, maka kita akan lihat ada taburan yang kita berikan. Pada saat taburan itu akan waktunya menuai, maka kita akan lihat ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Pertama, mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita juga akan beribadah kepada Tuhan. Aman? Amin. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jika katakan gini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan kita beribadah kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Ini adalah hal yang kita tabur, Bapak Ibu. Kita beribadah hari ini, kita menyiapkan waktu kita. Ini semuanya adalah taburan. Amin. Kita tidak mau di tempat yang lain, kita hanya mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Mungkin kita kalau dibilang, oh ada hal-hal yang mungkin lebih menggiurkan kita. Oh kita mau pergi kemana, bisa saja Bapak Ibu. Tapi yang paling utama, kita cari Tuhan dulu. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan. Ini bentuk taburan Bapak Ibu. Mungkin kita pikir, oh ini sepele. Oh kita datang beribadah, oh ya kan, datang ibadah kok. Hari Minggu biasa lah ya kan. Tapi Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Apa yang kita lakukan, itu adalah taburan kita. Dan pada saat taburan kita itu kita lakukan dengan benar, maka kita juga akan menuai hal yang benar. Amin. Pertama, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kedua, kita beribadah kepada Tuhan. Dan taburan yang ketiga, yang boleh saya katakan di sini adalah kita menabur dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Amin. Kita memberikan taburan bukan setengah-setengah Bapak Ibu. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Kejadian 4, saya baca di sini aja lah ya biar gak usah pakai kacamata. Kejadian 4. Oke. Saya baca buat Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Bapak Ibu coba kita balik ke poin ketiga, ayat ketiga. Dikatakan begini, setelah beberapa waktu Kain mempersembahkan sebagian. Ada perbedaan Bapak Ibu, persembahan Kain dan Habel di sini. Amin. Begitu juga kita, kalau dikatakan bahwa kita mempersembahkan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, artinya Bapak Ibu, seluruh hidup kita. Tetapi Kain, dia mempersembahkan hanya apa? Sebagian, tidak seluruhnya. Beda dengan Habel ayat yang keempat. Kalau Habel dia mempersembahkan persembahan anak sulung kambing dombanya, yang sulung yang paling terbaik, ya ini apa? Yang lemak-lemaknya semuanya, ya kan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada dua hal. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita mempersembahkannya sebagian atau kita seluruhnya? Berbicara kita mempersembahkan sebagian, mungkin Bapak Ibu, oh ya, yang ini boleh Tuhan saya persembahkan, yang ini boleh Tuhan ini saya nggak mau lakukan lagi, tapi yang ini jangan Tuhan, saya tetap mau ini. Ini hal-hal yang dikatakan sebagian. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup kita, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu jangan setengah-setengah. Amin. Tapi seluruhnya, segenap jiwa dan segenap hati. Pada saat kita mempersembahkan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, maka Tuhan berkenan atas persembahan kita. Amin. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Habel. Ya kan? Dia mempersembahkan apa? Semuanya. Seluruh hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin hal-hal yang menajiskan, oh dia harus buang. Ya kan?
Tetapi hal yang baik, hal yang indah ini dia berikan sama Tuhan. Nggak ada lagi dia, oh ini untuk saya nih Tuhan, oh yang ini untuk Tuhan. Tidak. Tapi seluruhnya. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita juga itu kan. Kita ada lagu pujian apa? Suka-sukamu Tuhan. Kita bilang suka-sukanya Tuhan, tapi yang kita lakukan suka-sukanya kita. Ya kan? Nah ini kan kadang-kadang bertolak belakang, Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, kita persembahkan itu seluruhnya, bukan sebagian. Yaitu segenap hati kita dan juga segenap jiwa kita. Amin. Nah ini bicara tentang kita menabur, Bapak Ibu. Pada saat kita menabur, kita juga akan menuai. Itu hukumnya, tabur, tuai. Itu seperti tadi lagunya apa? Orang menabur dengan air mata. Ya kan? Amin. Jadi kalau kita menabur hari ini, Bapak Ibu saya percaya tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita menaburnya di dalam Tuhan. Amin. Sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu kita menuai. Ayat yang ke-14. Boleh? Ulangan 11 ayat 14. Nah, dikatakan gini, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. 15. Hati dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan, bahwa kalau kita menabur, ya kita pasti menuai. Nah orang Kristen terkadang disuruh untuk menabur susah, betul nggak? Kenapa? Oh iya, ayo kita melayani Tuhan. Saya berbicara di sini bukan menabur materi, Bapak Ibu. Saya mau berbicara di sini kita menabur bagaimana kita mengasihi Tuhan. Di dalam apa? Kita bisa melayani Tuhan. Makanya tadi saya dikatakan bahwa Pak LG dia seorang visioner, dia bisa membuat suatu gereja. Kalau saya hanya sebatas bisa untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Tetapi kita sama-sama menabur, betul? Menabur untuk Tuhan. Nah saya percaya, terkadang kayak kami ini kadang-kadang mengajak teman-teman untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Alasannya banyak, Bapak Ibu, betul? Oh belum, saya belum siap, ya kan? Oh nanti dulu, saya masih ada masalah. Oh nanti dulu, oh saya belum naik sampai jabatan yang ini. Oh nanti dulu, ya kan? Keluarga saya masih perlu diperhatikan. Banyak alasannya kita, Bapak Ibu. Tetapi terkadang, ya kan, kalau kita perhatikan, ya sebenarnya kalau kita mau mengikut Tuhan tuh gak perlu kita banyak alasan. Kalau kita mau menabur untuk Tuhan, kita gak perlu banyak alasan. Betul? Ya kan, tadi kalau tadi bucin apa? Menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ya kan? Coba kita buka firman Tuhan itu. Coba Mazmur 126. Kita balik dulu Mazmur 126. Ini janjinya Tuhan, ayatnya yang kelima. Ya kan? Yang lalu tadi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa? Menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, walaupun keadaan Bapak Ibu sulit, walaupun keadaan kita mungkin tidak baik, kalau dikatakan Tuhan menabur, kita menabur. Kalau dikatakan kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan berarti saya ada di tempat ini, saya dalam keadaan yang baik, tidak. Tetapi ini memang panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, Kristen, pengikut Kristus, ya kan? Kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan, ya kan? Keadaan kita dalam keadaan yang baik, kita bersyukur. Keadaan kita tidak baik, ya kita tetap bersyukur. Tuhan suruh melayani, ya melayani. Kalau kita terkadang orang Kristen kalau lagi dalam keadaan yang tidak baik, disuruh melayani kan kadang-kadang nanti dulu lah, tunggu dulu. Tapi janji Tuhan seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan akan membela kita, Bapak Ibu. Yang penting kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Ayat yang ke-6 coba. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya kan? Orang berbicara di sini orang yang maju dengan menangis. Terkadang kehidupan kita nggak bisa kita yang enak-enak kan. Kita menangis, kita ada pergumulan, kita ada kesulitan, tapi kita tetap menabur, ya kan?
kita pasti pulang dengan sorak-sorai. Karena ada Tuhan yang membela kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau di saat ini kita dibilang kita menabur, kita menabur. Kita disuruh mungkin sama Pak RG, oh ya kita melayani ke satu tempat yang jauh, ya jalanin. Saya dulu kalau ke Pulau Rupat, saya jujur agak sedikit capek. Tetapi saya sekarang jadi rindu ke Pulau Rupat. Kenapa? Sekarang kita udah ada rumah doa di sana, bro. Jadi udah ada gereja juga di sana kan. Ya puji Tuhan, sekarang ada juga yang mengembalakan di sana. Tetapi memang jadi koordinator lah di sana. Tapi puji Tuhan sekarang jemaatnya bertambah, Bapak Ibu. Dulu saya kira hampir 2 tahun itu saya lihat kayaknya sia-sia. Kenapa? Jemaatnya cuma 4 orang. Anak-anak yang dewasa ya 4 orang. 4 atau 5 orang lah. Nah, kita dari Dumai Bapak Ibu berangkat pagi. Ya kan? Ibadah di sana jam 2. Pulang udah sore, sampai di Dumai udah malam. Bilang lelah, capek. Tapi sekarang kita mulai melihat Bapak Ibu, kita mulai menuai. Amin. Kalau sekarang, ya puji nama Tuhan, sekarang udah ada 10, ada 12, anak-anaknya juga sudah banyak. Amin. Ini yang Tuhan katakan bahwa kalau kita menabur dengan benar, menabur dengan sorak-sorai, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Walaupun kita menangis, walaupun kita mungkin rasa, benar nggak nih pelayanan di sini? Saya kadang-kadang pikir, ini Pak Pasar Ibu benar nggak sih suruh kita untuk buka pos PI di sini? Ya loh, kita udah KKR berapa kali sih Bapak Ibu? Jemaahnya dari tahun ke tahun, pas KKR rame. Pas kita mulai melayani setiap minggu, 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang. Oh, kalau sini puji Tuhan. Nah, kita dari Dumai ke sana kan lumayan ya. Naik motor 2 jam kalau dari Roronya itu. Jadi, tapi semuanya itu ya Bapak Ibu, ya kita harus bayar harga. Amin. Dan saya percaya, ya kalau kita melakukan itu dengan mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Amin. Dan saya lihat ya ada perkembangan di dalam pelayanan di sana. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa kalau orang yang maju dan menangis, dia menabur terus, pasti pulang sorak-sorai dan apa? Bawa berkat. Amin. Kita nggak bicara Tuhan berkati aku, bukan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti lebih mengasihi kita. Amin. Nah, sekarang masuk poin yang kedua, yaitu tentang menuai. Sorry Bang Nael, balik lagi ke tadi Bang Nael. Oke, ayatnya yang 14 dan 15 dikatakan bahwa tadi apa? Maka ia akan memberi hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. 15. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, janji Tuhan buat kita yang menabur di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Nggak ada yang namanya hujan awal doang Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menabur untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan dikatakan kan, hujan awal dan hujan akhir. Bahkan ayat 15 juga katakan apa? Sampai kenyang, nggak kelaparan, nggak kekurangan. Amin. Dari awal sampai akhir Tuhan menyertai hidup kita. Itu yang kita tabur. Itu yang kita tuai. Amin. Jadi itu janji Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Bicara tentang tuaian sesuai dengan tuntunan dari kita punya gembala, itu ada 6 tuaian Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca firman Tuhannya di rumah, tapi saya coba katakan gini. Ada 6 jenis tuaian. Yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan. Firman Tuhannya itu di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38, Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Ya kan, firman Tuhannya kata di Markus 4 ayat 31 sampai 32. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Firman Tuhannya Mazmur 126 ayat 5 dan 6 sampai 6 yang tadi kita baca. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Roma 7 ayat 4, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal, Galatia 6 ayat 8, Yohanes 4 ayat 36. Yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Hati-hati Bapak Ibu, ada murka Tuhan juga ternyata yang kita tuai kalau kita menabur yang tidak benar. Amin. Ya, artinya Bapak Ibu, ada taburan kita, yang taburan yang benar dan taburan yang tidak benar. Kalau taburan yang benar, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau taburan yang tidak benar,
kita akan menuai murkanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi catatan kita. Itu firman Tuhannya di dalam Wahyu 14 ayat 18 sampai 20, sama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bapak Ibu, kembali kepada masalah penuaian, ya kan? Sepanjang hidup kita dikatakan hujan awal dan hujan akhir. Artinya di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, Tuhan akan memberkati kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Kemudian sampai dengan kenyang, sampai tidak kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu pada saat kita menuai. Oleh sebab itu saya mau katakan buat kita Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan di sini bahwa memberikan hujan untuk tanamu, hujan awal, hujan akhir. Bahkan engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Segala sesuatu yang kita tabur pasti kita tuai. Kita menabur yang benar, kita menabur kebaikan, kita juga menabur yang benar, kita juga menabur kebenaran. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, kita juga akan mengalami yang tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perhatikan apa yang kita tabur. Tadi ada 3 poin. Kita menabur karena kita mengasihi Tuhan. Kita menabur, terus kita beribadah sama Tuhan. Kita menabur dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Maka kita juga akan menuai apa yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, ini bicara tentang tuaian. Bicara tentang kita yang menabur. Sekarang masuk ke dalam poin yang paling utama, dan ini yang memang menjadi tuntunan kita, yaitu penuai. Tadi saya sudah singgung, terkadang orang Kristen untuk disuruh menjadi penuai, susahnya minta ampun. Betul Bapak Ibu ya? Untuk melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Oh nanti dulu lah Mang, tunggulah nanti kalau saya sudah kerjanya baik. Oh nanti lah Mang, tunggu kalau anak saya nanti sudah besar. Nanti anaknya sudah besar, oh tunggu Mang, saya lagi. Banyak alasan. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 4. Semua dari, memang saya ambil dari tuntunan kita Bapak Ibu, karena kita hari-hari ini bicara terus tentang tuntunan. Yohanes 4 ayatnya yang ke-35. Berapa lama lagi bro? Sorry bro. Hah? Oh 1 jam gue gak kuat gue. Gue bisa cuma 30 menit. Ya, yang gue enak kan, kalau saya kan paling 30 menit atau 25 menit lagi. Yang penting singkat-singkat aja deh, ya kan? Yang simpel-simpel aja. Saya orangnya nggak mau yang repot-repot. Yang penting kita simpel aja Bapak Ibu. Ikut Tuhan kalau terlalu repot, susah sendiri, betul nggak? Ya kan? Makanya saya kadang-kadang kalau sama teman-teman, udahlah kalau bicara tentang Tuhan, udahlah kita yang penting antara kita sama Tuhan lah. Kalau kita udah yakin hidup kita benar sama Tuhan, ya pasti benar kan? Itu aja. Gak usah yang pusing-pusing. Yohanes 4 ayat 35. Bapak Ibu dikatakan begini. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu, pada saat Tuhan Yesus berbicara ini kepada murid-muridnya, ayat 34 ini dikatakan ini. Coba ayat 34 sedikit aja, mundur dikit, ya kan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan apa Bapak Ibu? Kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita dibilang orang Kristen, artinya kita pengikut Kristus. Ini juga yang harus kita lakukan. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa. Nah, kalau kita pengikut Tuhan, makanan kita, tugas kita adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Apa kehendak Tuhan? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yaitu menyelesaikan apa? Amanat agung. Betul? Dan berbicara untuk menuntaskan amanat agung, ayat ke-35 dikatakan, firman Tuhan tadi, 4 bulan lagi Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, ya kan? Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya nggak berbicara besok, nggak berbicara nanti tunggu 1 tahun lagi Bapak Ibu, nggak. Tapi Tuhan berbicara hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan nanti, tapi hari ini.
Jadi ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mau nggak kita jadi penuai hari ini, Bapak Ibu? Amin. Kita sudah bisa menabur, kita sudah bisa menuai. Tapi yang Tuhan paling rindukan adalah apa? Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita menjadi penuai. Itu poin yang paling utama. Oleh sebab itu kadang yang tadi saya katakan, ini orang Kristen, kalau nanti udah enak, ya nantilah Tuhan, nanti lama, tunggu lagi. Banyak alasan. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin kehidupannya jauh lebih tidak baik dari dia, tetapi tetap setia. Amin. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa ladang sudah memulai. Nggak berbicara lagi, oh nanti besok, oh nanti lusa. Enggak, Bapak Ibu. Tapi berbicaranya sekarang. Ya. Apa yang Tuhan tanyakan kepada kita hari ini? Mau nggak engkau jadi penuai hari ini? Itu tergantung respon kita semua. Amin. Karena yang paling utama itu tadi, melakukan kehendak Bapa, yaitu apa? Menyelesaikan amanat. Kalau kita mau menyelesaikan amanat, kalau kita mau menjadi penuai, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita alami adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ini poin yang paling utama. Kalau kita mau menjadi penuai, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka yang tadinya kita tidak mampu, yang tadinya kita banyak alasan, maka Roh Kudus yang akan memberikan kita pertolongan. Amin. Gak ada lagi alasan buat kita. Oh nanti. Enggak. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan. Amin. Ya kan? Kisah Para Rasul itu kan ayat 8 bilang gitu kan. Saat Roh Kudus turun ke atas kamu akan diberikan apa? Kuasa. Kuasa untuk mengatasi segala hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tapi bersama dengan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Amin. Yang pertama, kalau kita jadi penuai, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita mau menjadi penuai, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada mesbah. Amin. Coba kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang seperti ini, kita jauhi. Amin. Kalau kita mau jadi penuai, kita tinggalkan kelompok yang seperti ini. Poin ayat yang kedua. Tetapi yang kesukanya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ada hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu. Bukan oh ya hari ini ada, besok nggak ada, on off. Tapi kita harus on terus. Amin. Siang dan malam. Ayat yang ketiga, Bang Ayu. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini penuai Bapak Ibu. Kalau dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu, dia tetap on di dalam Tuhan, maka dia akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Amin. Dia akan memberikan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa yang kita lakukan itu selalu di dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, yang kedua, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, selalu andalkan Tuhan. Kalau kita mau jadi penuai, dipenuhi Roh Kudus, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah melakukan ini semua Bapak Ibu, maka saya percaya kita akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Maka sesuai dengan tuntunan dari Bapak Gembala Pembina kita, bahwa tahun 2033 adalah tahun perjumpaan kita secara otentik dengan Tuhan. Amin. Yang Tuhan inginkan adalah Jesus for everyone. Artinya perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan nanti, saya nanti dengan, Pak LG dulu ya, baru sama Tuhan. Enggak. Perjumpaan pribadi Bapak Ibu langsung dengan
Amin. Maka saya selalu katakan kepada jemaat saya dulu bukan jemaat saya tapi teman-teman di Kulnerbit, kalau bicara keselamatan, nggak bisa suami istri bilang, oh ya, istri bilang ke suami, ya saya tolong nanti saya diselamatkan. Nggak bisa kan Bapak Ibu? Saya juga sama istri saya juga nggak bisa, ya kan? Tapi bicara keselamatan, bicara pribadi. Maka ya Pak Niko bilang apa? Perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Yang ke-18 sampai 20. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita mau menyelesaikan amanat agung Bapak Ibu, kita harus dekat sama Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ada pengajaran yang kita boleh sampaikan kepada setiap umat-umat Tuhan, kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita akan disertai Tuhan sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita menuntaskan amanat agung, kita tidak berjalan sendirian, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kita lakukan bagian kita, Tuhan juga melakukan bagian Tuhan. Poin firman Tuhan hari ini adalah, jangan kita puas hanya kita menabur, jangan kita puas hanya kita menuai, tapi kita menjadi penuai. Firman Tuhan katakan, bukan hanya kita mendengar, tapi kita menjadi pelaku. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini itu boleh berakar, bertumbuh dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini firman yang mungkin saya boleh sampaikan kepada kita semua. Biarlah kita menjadi penabur, penuai, dan juga mendapatkan tuaian. Bapak Ibu, saya undang kita semua bagi berdiri.